Pemirsa, hampir 1.000 warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru masih bertahan di 7 titik pengungsian. Distribusi bantuan terkendala akibat jembatan Geladak terputus. Lebih dari 890 warga Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bertahan di pengungsian yang tersebar di 7 titik. Warga yang terdampak membutuhkan bantuan makanan, minuman, serta alat tidur dan perlengkapan untuk balita. Sementara menurut Camat Pronojiwo, distribusi bantuan terkendala akibat jembatan Geladak Perak terputus. Jumlah pengungsi semuanya itu ada sejumlah 890 orang jiwa, itu tersebar di 7 yang tercatat, tapi sebenarnya ada lebih karena banyak yang mengungsi di rumah-rumah warga atau di saudaranya. Kemudian berkenaan dengan kebutuhan dari para pengungsi itu, yang paling dibutuhkan adalah alas untuk tidur, kemudian selimut karena cuaca di sini kalau malam hari dingin sekali. Kemudian kebutuhan untuk anak-anak bayi, balita, dan lansia. Kemudian ada baju bekas layak pakai juga yang dibutuhkan. Sementara untuk bahan makanan kami didukung oleh dapur umum, sementara ada di Balai Desa Sumberurip. Kemudian menyusul di lokasi di dekat Masjid Nurul Jadid itu dari TNI dan dari PMI. Itu. Harinya berapa Pak dapur umum menyediakan makanan? Kemarin sampai dengan pemberitahuan, jadi belum ada batasan. Pemerintah mendirikan posko bantuan untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Posko itu tersebar di sejumlah titik. Tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Lumajang mendirikan posko bantuan untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Sejumlah bantuan mulai berdatangan baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Bantuan berupa makanan cepat saji, selimut, masker, dan keperluan bayi. Tak hanya itu, bantuan medis juga disediakan di posko ini. Kalau Anda melihat ada posko kesehatan dari... Di sini kami membackup sudah mulai tadi malam jam 1 malam. Oke. Dari mulai jam 1 malam itu warga sudah mulai berdatangan ke warga sini nggak Pak? Udah ke posko ini nggak Pak? Sudah. Dan ini awalnya yang didirikan tendanya sedikit, sekarang boleh dilihat lagi makin banyak karena tadi malam gelap gulita. Pak, apa yang dikeluhkan oleh warga? Mungkin ada sudah sakit-sakit yang lain Pak, atau sesak napas, atau seperti apa Pak keluhan yang sejauh ini ya Pak ya? Mbak. Coba Mbaknya. Mbak, kita coba butuh ngobrol-ngobrol sedikit mengenai keluhan warga. Mbak, dengan Mbak siapa namanya Mbak? Saya Septi. Mbak Septi. Ya, Mbak Septi dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Mbak, sudah dari jam 1 malam kemarin sudah mendirikan tenda ini atau posko ini. Keluhan warga sendiri setelah kejadian kemarin itu apa sih Mbak untuk sakit-sakit ini? Untuk saat ini itu masih batuk, pilek, dan terasa sesak mungkin karena trauma inhalasi gitu juga dokter. Nggih. Pernafasannya itu, traumanya itu, dan kalau untuk pernafasan, untuk luka bakar sudah kita rujuk, dirawat. Awalnya yang pasien datang sudah dievakuasi, dirawat penanganan pertama dulu di Puskesmas Penanggal dan di Puskesmas Candipuro ada sebagian yang tidak ngatasi di Puskesmas Penanggal langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pasirian. Di Pasirian juga misalkan tidak ngatasi dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta yang ada di. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Pos Pantau Semeru, sudah ada rekan kami Cucuk Donartono di sana. Selamat sore Cucuk. Selamat sore. Baik Cucu, bagaimana informasi terkini di Pos Pantau Semeru? Apakah masih ada potensi erupsi susulan dari informasi yang Anda dapatkan? Iya, bisa sama kami laporkan setelah tadi pukul 10.08 lebih dari Pos Pantau Gunung Sawur terdeteksi guguran awan panas dan kembali terjadi pukul 13.00 kembali terjadi guguran awan panas yang amaknya tidak sebesar pada pukul pagi tadi, kurang lebih sekitar 27 mm, begitu. Baik, guguran awan panas terakhir terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Dari informasi yang Anda terima, apakah masih ada potensi terjadinya guguran awan panas hingga sore hari ini? Ya, untuk potensi kemungkinan besar masih akan terjadi karena material dan penumpukan material dan masih labilnya material lidah lava pijar di puncak ini, apalagi diguyur
hujan deras, ini yang akan mengkhawatirkan, mengakibatkan terjadi guguran awan panas yang kemungkinan akan terjadi lagi. Begitu. Apakah guguran awan panas yang masih terjadi hingga hari ini bisa dikatakan membahayakan? Ya, guguran awan panas mulai tanggal 4 sampai detik ini masih dikategorikan sangat membahayakan bagi masyarakat Lumajang, terutama Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro yang wilayahnya berada di daerah das aliran Kobokan. Karena guguran awan panas ini pasirnya kekuatan panasnya antara 800 sampai 900 derajat Celcius. Dan ini sangat membahayakan meski sudah 3 bulan. Ini masih ada kisaran 300 sampai 600 derajat suhu panasnya. Dan ini sangat dikhawatirkan terhadap masyarakat yang beraktivitas di aliran das Kobokan. Ya, Cucu, bagaimana dengan evakuasi? Apakah masih ada warga yang bertahan di wilayah yang kemungkinan besar bisa terdampak guguran awan panas ini? Ya, untuk data terakhir semua warga berhasil dievakuasi ke beberapa titik tempat pengamanan karena mereka menyadari dengan sendirinya bahwa posisi mempertahankan diri di rumah ini sangat tidak menguntungkan atau sangat membahayakan bagi jiwa dan keselamatan mereka seandainya tetap bertahan di rumah masing-masing. Jadi mereka memilih mengungsi anjuran dari pemerintah baik dari TNI Polri sama BPBD TNI besar yang melakukan evakuasi masyarakat ke beberapa posko pengungsian di beberapa titik. Baik, artinya bisa dipastikan tidak ada warga yang berada di wilayah yang berpotensi terkena guguran awan panas atau berada di wilayah yang berbahaya. Cucu, Betul. apakah ada informasi berapa saat ini total jumlah warga yang sudah mengungsi? Untuk jumlah warga masih mengungsi ini masih kita belum dapat data konkretnya karena masih bertambah terus dan pengungsian ini tidak ditempati oleh warga di pengungsian yang dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa RT RW yang melakukan pengungsian swadaya. Ini yang masih belum terdeteksi atau belum terdata. Begitu. Kalau untuk evakuasi korban sendiri, apakah masih ada korban hilang hingga sore ini? Ya, untuk korban hilang masih tetap laporan terakhir kurang lebih 16 sampai 20 orang antara segitu. Nah, data terakhir. Ada 16 hingga 20 orang yang masih dinyatakan hilang. Sejauh ini Masih apa hilang. kendala dalam proses pencarian? Ya, untuk sejauh ini kendala yang pertama adalah masalah medan, yang kedua masalah faktor cuaca. Jadi petugas tidak berani bergerak lebih jauh lagi karena keterbatasan medan yang masih tertutup material awan panas, material batu, dan kondisi Gunung Semeru yang saat ini masih fluktuatif dan tidak aman untuk didekati oleh petugas yang akan melakukan evakuasi atau melakukan pencarian terhadap korban hilang maupun korban yang sudah meninggal. Ya, kendala kedua tadi Anda sebutkan faktor cuaca. Seperti apa pantauan cuaca hingga dari sejak pagi hingga sore hari ini dari pantauan Anda? Ya, untuk pantauan cuaca dari pagi tadi pos sahur masih diselimuti mendung dan pukul 12 tadi pos sahur dan Gunung Semeru diguyur hujan sedang. Bisa kita lihatkan sekarang sudah reda. Puncak Gunung Semeru kelihatan, hanya puncaknya saja, begitu. Cucu, bisa Anda jelaskan atau gambarkan kepada kami di mana tepatnya lokasi Anda melaporkan saat ini, berapa jauh mungkin jaraknya dari Gunung Semeru? Ya, posisi saya saat ini berada di pos Gunung Sawur, kurang lebih jaraknya dari Gunung Semeru sekitar 10 atau 11 kilo dari Gunung Semeru. Nah, bisa tampak yaitu puncak Gunung Semeru yang dimana material kuba lava yang berada di tengah Jonggring Saloko itu sudah berkurang yang mengakibatkan terjadinya awan panas 4 Desember kemarin. Kurang lebih nggak sampai seperempat itu
kubah lava material di puncak Semeru itu yang sudah turun, yang mengakibatkan awan panas 4 Desember kemarin. Apakah di tempat Anda melaporkan saat ini juga sempat terkena dampak hujan abu dan sebagainya dari aktivitas Gunung Semeru? Ya, untuk posisi saya saat ini memang bisa dikatakan lokasi yang terdampak langsung terkena hujan abu. Karena langsung posisinya langsung hujan abu, langsung tertiup arah anginnya ke tenggara, ya tepat di arah pos pemantauan Gunung Sawur. Apa imbauan dari otoritas terkait jika terjadi hujan abu, Cucu? Ya, untuk imbauan masyarakat terhadap masyarakat dari otoritas terkait seperti dari pemerintah, TNI, Polri, yaitu seandainya aktivitas vulkanik Semeru menunjukkan gejala seperti hujan lebat, masyarakat diimbau agar lebih mencari kumpul ke titik pengungsian yang lebih aman untuk tidak kembali ke pemukimannya masing-masing. Karena kondisi ini sangat berbahaya dan tidak diizinkan oleh aparat masyarakat sementara kembali ke pemukiman karena kondisinya masih labil. Untuk di sekitar Gunung Semeru ini, Cucu, ada berapa desa atau kecamatan yang sebenarnya terdampak langsung dengan aktivitas atau erupsi Gunung Semeru? Ya, untuk di sekitar lereng Semeru ini terdapat ada tiga kecamatan yang terdampak langsung, tapi 2 yang terdampak langsung parah, yaitu Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Untuk Kecamatan Pronojiwo, terutama di Desa Supiturang, ini yang terdampak langsung Desa Curakobokan dan Desa Markajang ini agak yang terdampak langsung kena dari guguran awan panas Semeru. Sedangkan di Candipuro, sendiri ada Desa Sumberwulu dan Supiturang. Dan Kamarkajang ini yang terdampak langsung kena guguran awan panas maupun juga terdampak dari lahar dingin dan lahar panas dari Gunung Semeru ini. Bagaimana kemudian saat ini kondisi 3 kecamatan ini? Apakah memang rusak parah seluruh rumah-rumahnya sehingga warga harus mengungsi? Ya, untuk rumah pemukiman yang mengalami rusak parah hanya terdapat di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo, terutama di Desa Supiturang dan Curakoboan, Stas Sumberwulu. Ini yang terdampak yang mengalami kerusakan parah, terutama di Desa Sumberwulu. Ini yang kondisinya sangat parah. Cucu, benarkah sama sekali tidak ada tanda-tanda sebelumnya atau warga tidak bisa mengetahui bahwa Gunung Semeru ini akan erupsi sehingga evakuasi bisa dikatakan baru dilakukan setelah erupsi terjadi? Iya, seperti sudah dijelaskan oleh petugas Kepala Pos Pengamatan Pak Liswanto dan PMVMBG sendiri, untuk Gunung Semeru ini karakternya memang beda dari gunung berapi lainnya, di mana Gunung Semeru ini gunung berapi yang sulit dideteksi aktivitas vulkaniknya. Hanya bisa dideteksi antara kegempaan tremor dan kegempaan vulkaniknya. Ini bukan menunjukkan berarti itu mengalami peningkatan aktivitas. Kadang kegempaan tremornya, kegempaan vulkanik dari Gunung Semeru itu rendah, tapi mendadak bisa terjadi aktivitas peningkatan vulkanik secara meningkat. Beda dengan gunung-gunung berapi yang lainnya aktif, di mana peningkatan vulkaniknya, aktivitas vulkanik ditunjukkan dengan secara kontinu aktivitas peningkatannya, mulai dari kegempaan ukuran sedang sampai hingga besar, begitu. Baik, kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Cucu Donartono melaporkan langsung dari Pos Pemantau Semeru. Nah, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi terkini seputar penanganan dampak erupsi Semeru. Ya Allah, Budi Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah.
gede loh. Gunungnya wis. Jembatan Merah putus. Ini asli putus. Jembatannya putus. Kiamat kecil. Kelapa. Halo.